Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Memang pro kontra nasab Habib di Indonesia telah melampaui batas. Silsilah para habaib, silsilah para duriya Rasul, kan harus diteliti juga kan, Bib? Jadi kalau seperti saya meneliti, terus Kiai Imad meneliti, ulama-ulama lain meneliti, itu bukan berarti membenci, Bib. Ya kan, Bib? Mengikuti polemik tersambung atau tidaknya nasab Ba'alawi yang menjadi muara garis keturunan Habib di Indonesia dengan Rasulullah SAW memang memunculkan kesimpulan tentang hal-hal yang sudah kelewatan dari kedua belah pihak. Jadi nanti gini, Bib, Habib itu nanti kalau ada waktu, monggo Habib datang ke Al-Mubarak, nanti panjenengan menerangkan silsilah Ba'alawi, terangkan sejelas-jelasnya, Habib, sejelas-jelasnya. Nanti sekalian live streaming, nanti akan kami live streaming langsung ke YouTube yang jalurnya langsung internasional, sehingga teman-teman semuanya para ulama di Nahdlatul Ulama, ini yang masih eskal kan Nahdlatul Ulama. Kalau orang Muhammadiyah, orang Wahabi sih nggak percaya dengan Habib, semuanya bisa tercerahkan dengan keterangan Habib gitu, Bib. Oke, Bib? Padahal sudah sepatutnya dalam tradisi keilmuan Islam mesti disertai dengan adab, akhlak, dan amanah ilmiah. Dia datang kepada yang tidak nyata, gitu loh. Iya, Bib. Bukan caranya seperti ini, bukan live streaming sana, live streaming sini, datang ke daerah mana, datang ke daerah sini. Iya. Itu punya masalah dengan Robito, itu punya masalah dengan habaib. Datang kepada Robitonya. Iya. Robito itu pusat habaib pertama. Ya. Iya. Itu jangan nyuruh-nyuruh saya datang ke tempatnya situ. Dan itu yang punya kepentingan datang ke tempat saya. Kami mencatat setidaknya ada 5 hal yang sudah kelewatan dari pro kontra nasab habaib ini. Catatan pertama dari pro kontra habaib ini adalah hilangnya sikap adil dalam berpikir dan bersikap sebagai ciri utama pengkaji ilmu. Sebab kedua belah pihak saling merasa dirinya benar. Satu hal yang sangat tidak dianjurkan yang demikian itu dalam tradisi keilmuan Islam. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib. Saudara Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Ra'yi sawabun, kata beliau. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar namun mungkin saja salah. Tapi pendapat orang lain salah dan bisa jadi benar. Presiden dicaci maki, saudara. Presiden udah selesai, biasa di demo. Ini kelakuan siapa? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari nasab. Nasab tidak akan menyelamatkan seseorang dari api neraka atau mengantarkan dengan mudah menuju surga. Tidak sedikit dari oknum habaib yang merendahkan nasab orang lain sembari meninggikan dan mensucikan nasab dirinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladziina matu. Kata Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hendaklah mereka segera berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah mati. Dan seterusnya. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Dalam Sunan Al-Kubra, Al-Imam Bukhari menukil riwayat tentang nasihat Rasulullah kepada Fatimah. Kata Nabi, Ma'syaru Quraisy, ishtaru anfusakum la uni ankum minallahi syai'a.
Ya Bani Abdi Manaf, la uni ankum minallahi syai'a, dan seterusnya. Wahai golongan Quraisy, peliharalah diri kalian. Aku tidak dapat sedikit pun punya jaminan di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat sedikit pun punya jaminan di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat sedikit pun punya jaminan di hadapan Allah. Wahai Sofia bibi Rasulullah, aku tidak dapat sedikit pun punya jaminan di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa saja yang kamu mau dari hartaku. Sungguh aku tidak dapat sedikit pun punya jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, kalau kelakuanmu jelek, aku tidak punya jaminan di hadapan Allah. Jangan kalian membuat aku itu sebagai jaminan kelak di hari kiamat. Nggak bisa. Mana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, kau ngikuti pengawal. Catatan ketiga dari polemik nasab habaib, hilangnya adab dan munculnya saling membenci. Kedua belah pihak saling membenci satu sama lain. Kebencian ini bahkan melibatkan para muhibbin atau para pecinta masing-masing mereka. Fenomena ini sangat bahaya jika diteruskan. Bisa merusak persaudaraan umat Islam. Kata Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling dengki, melakukan najash, saling membenci, saling membelakangi, dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Katanya kiai, walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka Habib Ba'alwi Bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Bahkan kata Nabi, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, menghinanya, mendustakannya, dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi, sambil menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu. Itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho. Apa yang sudah maton, urut-urut, sudah ada. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian catatan keempat dari polemik nasab habaib ini, generasi yang berbahaya. Di antara yang kelewatan dari polemik nasab habaib di Indonesia adalah generasi yang berbahaya, yaitu generalisasi berpikir dengan generalisasi dalam bersikap. Generalisasi bersikap misalnya menegaskan seluruh nasab habaib di Indonesia terputus sama sekali, dengan menafikan kemungkinan adanya pendapat lain yang menyatakan ketersambungannya. Di saat yang sama menafikan nasab Wali Songo tersambung dengan Rasulullah SAW secara keseluruhan, dengan menafikan kemungkinan adanya pendapat lain yang menyatakan ketersambungannya. Sama saja. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Demikian juga dalam bersikap, memandang dan memperlakukan orang lain. Di setiap kelompok pasti ada oknum
Misalnya terdapat oknum Habib yang melenceng, kiai yang melenceng, ulama Nusantara juga yang melenceng. Tapi bukan berarti mayoritas semua Habib, semua habaib, semua kiai, semua ulama telah menyimpang dari agama. Enggak juga. Maka kita ciptakan dada yang luas, hati yang luas. Punya dada samudra, punya hati samudra, punya jiwa samudra. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Karena kita sendiri merasakan barokahnya. Generalisasi tidak boleh dalam logika Islam. Sekalipun dalam doa misalnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendoakan celaka orang kafir atas kekufuran mereka, nggak ada. Tapi beliau mendoakan orang-orang yang suka melakukan penyerangan di antara mereka. Kemudian catatan yang kelima atas polemik nasab habaib ini, bahaya provokasi masing-masing kubu untuk saling membenci dan menebar permusuhan, bahkan hingga ke level-level akar rumput. Nggak boleh. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabihi Az-Zawajir, qala Al-Hafidh Al-Mundiri ajma'atil umma ala tahrimin namimah wa annaha min a'dhamid dunubi indallah azza wa jalla. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir mengatakan, Al-Hafiz Al-Mundiri menyatakan ulama sepakat haram adu domba, dan perbuatan ini termasuk sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pro kontra nasab Ba'alawi yang menjadi muara nasab para habaib di Indonesia kembali menjadi perbincangan di jagat maya. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada jiwa suci kita masing-masing, agar kita punya jiwa yang lega, yang jiwa samudra, hati lega, hati samudra, sehingga menerima perbedaan dan menjadikan umat Islam ini bersaudara. Kita bersaudara, sudahilah. Bagi yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Tapi jangan membatalkan nasab. Nggak percaya boleh, tapi jangan membatalkan nasab. Tidak suka kepada orang lain boleh, tapi jangan membenci dan menyerang. Itu adalah pesan agama. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.